236. Aku tak punya anak buah, kata Lukas. Kau yakin? Tanya Edward lagi. Ya, aku bukan bos mafia atau semacamnya. Aku hanyalah orang biasa. Ngapain punya tangan kanan segala? Edward tertawa. Kau jangan merendah, Lukas berkata. Aku sudah tahu identitas dan latar belakangmu. Selama beberapa kali aku menyuruh orangku untuk mengejarmu, aku belajar bahwa kau memang bukan orang sembarangan. Kau sering lolos dari bahaya maut, aku salut. Tapi itu berhenti sekarang. Kau harus ikut denganku, ulang Edward. Sudah ku bilang tidak ya tidak. Bentak Lukas. Kau sungguh tak peduli dengan orangmu ya. Sangat disayangkan untuk seorang Lukas Brata sang penegak keadilan. Teganya dia meninggalkan orang dekatnya. Lukas memicing. Siapa yang dimaksud Edward? Tidak usah banyak bacot, tunjukkan siapa orang yang kau maksud. Baik kalau begitu, rupanya kau masih punya sedikit rasa peduli. Abed, bawa dia kemari, perintah Edward. Jadi tangan kanan Edward yang bertato sayap naga di bahunya bernama Abed. Lukas penasaran apakah orang itu berafiliasi dengan sayap naga. Jika demikian dia seharusnya membantu Lukas. Orang yang disebut Abed keluar dari kelam lalu kembali lagi dengan menyeret seseorang yang sudah babak belur. Astaga, itu si botak. Tiba-tiba Lukas merasa bersalah. Si botak membela Lukas sedemikian rupa. Lukas mesti membalasnya dengan setara. Bambang, oh, si botak sombong ini punya nama ternyata. Seperti pemain sepak bola, tapi sayangnya tidak pamungkas sama sekali, olok Edward. Orang-orangnya pada tertawa. Abed mendorong si botak sampai tersungkur. Tangannya diikat. Si botak tersungkur dengan wajah mencium lantai. Dia posisinya seperti bersujud. Kaki Abed menginjak kepalanya. Hei, Lukas menuding Abed. Jangan lakukan itu. Abed malah menginjak lebih keras kepala si botak. Hei, hentikan. Lukas mau merangsek maju, tapi kemudian 5 orang anak buah Edward menodongkan pistol mereka ke Lukas. Tepat mengarah ke kepala semua. Lukas berhenti. Tak bisa bergerak. Terlalu berisiko. Banyak pengunjung di kelam ini. Dozan dan Bukarina menyaksikan dengan kekhawatiran tinggi. Ketika Bukarina kelihatan mau menelepon polisi, Edward langsung menunjuknya. Hei, jangan berani-beraninya kau menelepon polisi. Atau kuhancurkan tempatmu sekarang juga. Ancamnya. Bukarina langsung angkat tangan, merunduk takluk, mundur teratur. Lukas menoleh ke Bukarina dan mengangguk. Memberi isyarat bahwa Lukas bisa mengatasi hal ini. Kau tak punya pilihan Lukas. Kalau kau peduli dengan orang ini, kau harus ikut dengan kami. Kalau kau tidak peduli, orang ini akan kami injak lehernya sampai patah dan mati seketika. Tepat di depan orang-orang. Kami tidak takut polisi, mereka sudah kami bayar, kata Edward dengan sombongnya. Lukas melihat si botak tersiksa. Kepala botaknya seperti telur retak mau keluar isinya. Lukas tak tega. Ulu hatinya seperti dipelintir melihat siksaan yang mereka berikan kepada si botak hanya gara-gara dia membela Lukas. Edward benar Lukas tak punya pilihan. Dia tak mau orang mati demi dirinya. Lukas langsung angkat tangan. Oke, aku akan ikut denganmu. Sekarang lepaskan Bambang, pinta Lukas. Edward tepuk tangan. Nah begitu dong dari tadi. Kenapa harus mesti kami tunjukkan orang yang kami siksa demi kau? Kurang ajar, berisik. Sudah ayo lepaskan dia dan bawa aku, terserah kau bawa kemana. Teriak Lukas. Ada satu syarat, kau harus benar-benar menyerah. Kalau anak buahku ada yang memukulmu, kau dilarang membalas. Sebab kami masih menyekap anak buah si Bambang, sekali kau melawan, 1 orang akan mati. Bedebah, bentak Lukas. Lalu satu tangan memukul belakang kepala Lukas. Lukas terhuyung ke depan sampai berlutut. Lukas gemas ingin membalas tapi dia ingat ancaman Edward. Dia urungkan niatnya. Kemudian hantaman demi hantaman diterima Lukas dari anak buah Edward. Bertubi-tubi sampai Lukas tak sadarkan diri. Sebelum Lukas memejamkan mata tak berdaya, si botak mengucapkan terima kasih kepada Lukas. Dia sudah dilepaskan. Si botak merintih kesakitan. Dia ditinggalkan begitu saja di kelam. Orang-orang Edward kemudian menggotong Lukas dan meninggalkan kelam. Kemudian gelap di kepala Lukas. Panjang dan berdenging. Telinganya berdengung. Dia tak sadar sepanjang dibawa dalam mobil van khas para penculik.
Edward membawanya ke suatu tempat. Di sebuah gelanggang bawah tanah. Tempat berkumpulnya para pebisnis gelap. Hei bangun, kau tak ada guna kalau pingsan begini, kata Edward, menepuk pipi Lukas. Lukas baru terbangun ketika Abed menyiramnya dengan air. Lalu dia mendengar Abed berbisik. Ini saatnya kau bisa menyingkirkan para kandidat Sekte Naga Sakti. Ikuti saja permainan Edward. Lukas menangkapnya setengah sadar tapi dia tahu maksudnya. Ini berarti adalah rencana yang dibuat Abed agar Edward mengalihkan energinya mengincar Mulan. Lukas membuka mata lebar, kau mau aku melakukan apa? Tanyanya pada Edward. Lihat ke sekelilingmu. Edward menggerakkan kepala Lukas. Mereka tiba di sebuah gelanggang yang tempat duduk para penontonnya cukup gelap. Hanya arena saja yang kelihatan mentereng. Kau akan bertarung untukku. Hasilkan uang yang banyak untukku. Ini sebagai ganti rugi konser yang telah kau kacaukan. Hah, konser itu kau sendiri yang mengacaukan. Penggemar yang mau menyiram air keras ke Mulan itu kau yang menyuruhkan. Tuduh Lukas. Edward berdecak. Jangan asal menuduh. Sembarangan saja. Mana tega aku merusak wajah cantik Mulan. Itu seperti mencoreng muka sendiri. Dia terlalu berharga untuk aku lukai seperti itu. Lukas jadi bertanya-tanya. Lalu siapa yang menyuruh orang itu menyiram air keras ke Mulan? Bisa jadi rival penyanyi yang lain. Aku akan bertarung untukmu dengan satu syarat. Syaratmu tadi sudah kupenuhi. Aku tidak melawan saat anak buahmu mengajarku sampai pingsan. Aju Lukas. Silakan, aku mendengarkan, kata Edward. Di sampingnya Abed mengangguk kepada Lukas. Anggukan yang menunjukkan bahwa Abed berdiri di dua kaki. Kalau aku menang pertandingan malam ini, kau akan melepaskan semua anak buah si botak. Lalu kau akan memutus kontrak dengan Mulan secara baik-baik dan tidak menuntut ganti rugi kepadanya. Bah, Edward berdecak kesal. Apa-apaan itu? Mana mungkin aku memutuskan kontrak menyanyi Mulan? Itu urusan dengan studio. Dan itu masih berlangsung sampai 10 tahun lagi. Gila saja kau, Mulan tidak senang dengan perlakuanmu yang seperti penjahat kelamin. Dia tidak nyaman, dia merasa kalian melecehkannya. Dia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Tidak semudah itu, Lukas. Oke, aku mengerti ketakutannya dan aku menyesali itu. Perbuatan tak baik itu malah merugikanku sendiri. Sampaikan permintaan maafku kepadanya, kata Edward, tapi terdengar tak tulus. Kau sampaikan saja kepada Mulan sendiri. Aku sudah tak berurusan lagi dengannya. Sekarang aku berurusan denganmu saja. Ayo, aku hasilkan uang yang banyak untukmu. Asalkan kau janji tidak akan mengganggu Mulan seperti itu lagi. Jangan rongrong dirinya. Edward menjulurkan tangan sebagai tanda sepakat. Lukas menyambutnya. Oke, siapa lawanku malam ini? Bersambung. 237. Apa? Kau pikir kau akan mengabdi hanya malam ini? Kau salah besar, Lukas, kata Edward yang sengaja dikencangkan suaranya sehingga pengunjung pertandingan bawah tanah ini menengok ke arahnya. Orang-orang pada mengenali Edward dan hanya merespon dengan geleng kepala atau mengangguk ketika mata mereka bertemu. Lukas tahu permainan Edward. Dia akan terus-terusan mengancam Lukas sehingga setiap malam Lukas akan bertanding untuknya dan memperoleh uang taruhan yang banyak. Ya, terserah. Berapa orang yang perlu kulawan malam ini? Sebanyak-banyaknya. Edward tertawa terbahak-bahak. Selagi Edward tertawa terbahak-bahak dan orang-orang mulai terganggu dengannya, Abed menarik Lukas dan membisikinya lagi, pastikan kau punya rencana, Lukas. Kau tak bisa selamanya berada di bawah ancaman Edward. Lukas mengangguk. Dia berharap keajaiban. Cara paling cepat adalah menantang Edward dalam pertarungan dan bertaruh yang adil di arena. Disaksikan semua orang banyak pasti Edward akan menjaga image. Dia mungkin akan menerima segala syarat dari Lukas. Tapi itu terlalu muluk, tentu saja Edward tidak akan menerima usulan itu. Aku habis bicara dengan panitia, kau hanya bisa bertarung 2 kali malam ini, kata Edward. Baguslah, aku tidak akan terlalu kelelahan nantinya, kata Lukas. Menangkan setiap pertandingan, kalau tidak, kau dan orang-orang terdekatmu akan menerima akibatnya, ancam Edward. Abed kemudian menjelaskan peraturan pertarungan di arena bawah tanah ini. Setiap malam orang-orang besar, bos-bos,
mafia-mafia akan menunjuk jawaranya dan menaruhnya di jajaran pertaruhan. Panitia akan mengacak siapa lawan siapa. Taruhan diletakkan, siapa yang menang akan membawa semua uang tunai. Kesepakatan pembagian hasil antara jawara dan bos, di luar aturan panitia. Artinya bebas saja, bahkan kalau jawaranya tidak dibayar, bukan urusan panitia. Berakhirnya pertandingan ini ditandai dengan lawan Ko, artinya lawan sampai tak sadarkan diri. Dilarang membuat lawan mati, tutup Abed menjelaskan. Lukas mengangguk-angguk, dia mengerti dan ingin segera dimulai. Biar segera berakhir juga malam ini. Pertandingannya tangan kosong, tidak menggunakan sarung tinju atau alat lainnya. Lukas didorong masuk ke arena hanya dengan pakaian kerjanya di klam. Orang-orang bersorak menertawainya. Di arena sudah ada lawan Lukas, seorang besar setinggi 2 meter lebih 30. Kekar sangat besar. Orang-orang bersorak menertawainya dan menyumpahi Lukas tidak bisa menang melawannya. Pertandingan dimulai, lonceng dibunyikan. Taruhan sudah diletakkan. Si orang besar mencemooh Lukas dengan memberi tatapan mata merendahkan. Lukas pura-pura kelihatan mau kalah. Tapi dia sudah punya satu tendangan mematikan yang akan menjatuhkan orang besar ini sekali serang. Orang besar itu mulai bergerak menyerbu Lukas. Dalam jarak yang tepat Lukas lompat ke atas, memutar badan lalu memberikan tendangan telak ke leher lawannya. Lukas mendarat, si lawan berhenti di tempat, memegangi lehernya. Para penonton menjatuhkan rahang, melongo. Mata lawan Lukas memerah dan memutar putih, lalu tubuh besarnya jatuh menggeblak di arena. Mulutnya keluar busa, suasana berubah hening. Lukas berdiri dengan gaya seperti seorang pendekar kungfu habis memberikan jurus terbaiknya. Lalu seorang petugas medis naik ke atas ring dan mengecek denyut nadi lawan Lukas. Lawannya dinyatakan masih hidup. Lalu wasit naik juga ke atas dan menyatakan Lukas sebagai pemenangnya. Orang-orang ragu-ragu bertepuk tangan. Edward kegirangan sekali di bawah sana. Dia jagoanku. Tak terkalahkan dia. Kalian semua akan bangkrut. Sombong Edward di hadapan banyak orang. Orang-orang pada mendengus dan menyeringai mencemooh balik Edward. Lukas kemudian turun. Pertandingan keduanya masih berlangsung nanti setelah pertandingan ketiga dan 4. Edward menyambut Lukas dan memuji cara bertarungnya yang efisien. Hadiahnya sudah masuk rekening kita, bos, lapor Abed kepada Edward. Apakah aku dapat bagian? Celetuk Lukas. Edward menepuk bahunya sambil tertawa. Jangan mimpi kau. Kau tak berhak mendapatkan bagian. Ini semua adalah bayaran atas kerugian yang telah kau perbuat. Lukas juga tak peduli lagi setelah itu. Lukas memanfaatkan waktu menunggu pertandingannya dengan menonton pertandingan ketiga dan keempat dengan peserta yang beda. Pertandingan ketiga berjalan lama karena kebanyakan kucing-kucingan. Dua pesertanya dilempari sampah oleh penonton karena menyajikan drama pertarungan yang buruk. Sampai akhirnya salah satu dari peserta memberi cekikan yang mengakhiri hidup peserta lain. Abed lupa menyampaikan apabila peserta tak sengaja membuat mati lawannya, maka hukumannya juga mati. Si pelaku akan ditembak kepalanya tepat di ring. Pertandingan berikutnya akan berlumurkan darah. Lukas bergidik, peraturan yang aneh, menurutnya. Pertandingan keempat cukup seru karena dua pesertanya cukup cakap dalam bela diri. Mereka seperti saling memberi perhitungan. Lukas menangkap adanya kong kali kong antara dua peserta itu. Pertandingannya selesai dalam waktu setengah jam. Salah satu peserta angkat tangan tanda menyerah setelah dihajar bertubi-tubi bagian kepala. Saatnya, yang dinanti-nanti, jawara berturut-turut kita di segala turnamen. Seorang yang tak terkalahkan. Kong, seru pemandu acara. Tepuk tangan ramai menyambut meriah kedatangan Kong. Lalu, lawannya adalah seorang pendatang baru yang tadi secara beruntung memenangkan pertandingan kedua. Lukas. Tak ada tepuk tangan yang menyambut Lukas. Semua orang masih pada bingung karena Lukas bisa seefisien itu menjatuhkan musuh. Kong kemudian berkomentar, dia berjalan mondar-mandir dengan belagu di hadapan Lukas. Dengar-dengar, kata Kong menggelegar, meski tanpa mik. Semua orang mendengarkan, aku akan mengalahkan orang ini dalam 3 jurus. Lalu aku buat pertaruhan. Jika dia menang aku akan bekerja untuknya. Mengabdi kepadanya. Jangan bodoh, Kong, sahut penonton di bawah. Aku tidak bodoh. Aku pemegang janji terbaik.
Akan kubuktikan ucapanku, dan kalian semua akan lihat, orang ini hanya beruntung saja bisa menumbangkan orang besar tadi, lanjut Kong. Hati-hati Kong, kau jangan sembrono, tegur yang lain. Ya, kebanyakan ceramah. Mana keasikannya? Karena dianggap benar, perkataan Kong disambut dengan meriah oleh tepuk tangan dan suit-suitan. Seperti yang sudah diinformasikan Abed, lawan pertandingan pertamanya tadi adalah kandidat Sekte Naga Sakti. Dan Kong ini, di luar dugaan Abed, tidak berafiliasi dengan organisasi apapun. Abed salah dapat informasi. Tepuk tangan menyambut perkataan taruhan Kong. Lukas pun mengangkat tangan. Dia diberi mic oleh pemandu suara. Dan aku akan menerima tantangan itu. Aku akan menyelesaikan Kong dalam 2 gerakan saja. Edward di tempat duduk penonton tampak khawatir. Inilah, menurut Lukas adalah jalan keluar dari jeratan Edward. Secara sekilas Lukas melihat potensi Kong. Dia bukan petarung sewaan biasa. Dia kelihatan punya fasilitas sendiri dan bertarung untuk diri sendiri. Haha, kau bercanda saja. Sudah tak usah berlama-lama, kita buktikan. Kata Kong. Lukas menyuruhnya berhenti. Tunggu dulu. Ucapanmu sungguhan. Kalau kau kalah, kau akan bekerja untukku. Tentulah, Kong dikenal sebagai pemegang janji terbaik. Kalau begitu, serang aku dan kubalas dengan 2 gerakan. Kita lihat siapa yang jatuh, kata Lukas percaya diri. Kong berlari menyerbu Lukas. Hia. Bersambung. 238. Taruhannya betul-betul mesti presisi. Lukas sudah berjanji akan menjatuhkan Kong dalam 2 kali serangan. Lukas mesti cermat mengamati serangan Kong. Serangan pertama Kong berhasil dia hindari. Lukas menyembunyikan tangannya. Kong terhuyung ke pembatas ring, lalu memantulkan dirinya kembali. Lukas merunduk, tak kena sergapan Kong. Ingat, Lukas, 2 kali gerakan serangan darimu. Orang-orang akan menghitung, Kong mengingatkan. Tunggu dulu, kau belum sebut, kalau aku kalah bagaimana? Tanya Lukas. Kong berhenti. Sisa serangannya tinggal 1 kali. Oh ya, benar aku lupa bilang. Lukas memanfaatkan kelengahan Kong untuk menyerangnya tepat di ulu hati lalu Lukas menotok titik saraf pelumpuh kaki dan tangan Kong. Seketika Kong ambruk, penonton sekali lagi ternganga lebar. Rahang jatuh ke bumi, melongo bukan main. Kong tidak bisa bicara dengan benar, apapun yang ingin dia katakan saat ini keluarnya hanya sebagai erangan lirih menyakitkan. Kalian semua dengar pertaruhannya kan? Kong sudah terjatuh dengan 2 serangan dariku. Maka sudah sepantasnya dia menepati janjinya. Kong adalah orang yang menepati janji bukan? Seru Lukas kepada penonton. Melalui 2 pertandingan efisien yang dilakukan Lukas, penonton kini terkagum padanya. Kebanyakan mereka berdiri dan bertepuk tangan. Bersuit-suit, lalu mengucapkan nama Lukas berkali-kali. Hanya 1 orang yang tidak senang melihatnya, Edward. Meski Lukas sudah memenangkan pertandingan dan Edward akan mendapatkan hadiahnya, dia khawatir Lukas akan membelot dari kesepakatan. Kong sudah mengikrarkan diri sebagai anak buah Lukas pada saat sebelum pertandingan. Dan disahkan olehnya sendiri karena tumbang setelah 2 pukulan. Edward tahu reputasi Kong. Dia punya anak buah banyak yang setiap kepadanya tanpa perlu mengucurkan uang banyak. Sementara Edward mengandalkan uang untuk merekrut orang. Selain uang dia juga memanfaatkan ancaman-ancaman keselamatan terhadap orang-orang terdekat sasaran. Di atas ring, Lukas berbisik kepada Kong. Dia berjongkok di sampingnya. Jadi, kau adalah anak buahku sekarang. Apapun yang kukatakan dan minta kau akan melakukannya. Tanya Lukas. Kong mengangguk lemah. Oke, aku hargai kejujuranmu. Dan aku akan menghargaimu dengan cara tidak memperlakukanmu semena-mena. Kau bukan anak buah. Kau adalah rekanku. Bersumpahlah setia, rekan. Lukas menjabat tangan Kong yang saat ini sedang kebas dan lemah. Kong hanya bisa mengerang. Dia mengangguk, mengeluarkan air mata. Entah itu bahagia atau derita. Lukas tak bisa menentukan. Oh, maaf. Baik. Hanya untuk memastikan. Kau sudah kalah dariku dan aku menagih janjimu. Sekarang aku akan lepaskan totokan pelumpuh tangan dan kaki serta suara. Tok-tok. Lukas membuka kembali totokannya. Kong terengah-engah, menarik napas begitu panjang. Napas kelegaan. Lukas membantunya duduk.
Bos Lukas, kata Kong. Dia sungguh menepati janjinya, membuat Lukas semakin menghargainya. Apa perintah pertamamu? Jangan panggil aku bos, sudah kubilang kita rekan, kata Lukas, membantu Kong berdiri. Kong merasa Lukas akan jadi rekan yang sangat menghargainya. Maka dia mengacungkan jari kepada bos mafia yang menyewanya untuk bertarung. Menyatakan bahwa dirinya bukanlah lagi orang suruhan. Dia punya rekan yang sangat kuat. Lukas juga punya kesempatan untuk lepas dari jeratan ancaman Edward. Dan dengan kekuatan tambahan dari Kong, dia bisa menghajar Edward malam ini. Kita beri pelajaran kepada Edward yang, kata Lukas. Menarik, orang yang membawamu kemari? Tanya Kong. Memaksamu ke sini, koreksi Lukas. Edward yang dibawa membaca siasat Lukas. Hentikan Lukas, kau tak bisa mengelak dari kesepakatan kita malam ini, serunya. Oh tentu saja aku bisa. Aku sudah punya backingan sekarang. Kalau kau ingin mempertahankan kesepakatan tadi, silakan sini naik ke atas dan bertarung denganku. Kalau kau menang, oke, aku akan bertarung untukmu seumur hidup. Menghasilkan uang instan untukmu tiap malam, bagaimana? Tawar Lukas. Edward kelihatan geram. Sementara Abed di sebelahnya menyeringai samar, mengagumi tindakan pintar Lukas. Abed, hajar Lukas sekarang juga di atas ring. Perintah Edward. Belum sampai Abed menuruti kemauan Edward, panitia pertandingan menghentikannya. Hei kalian bikin ribut saja. Bawa urusan kalian keluar sana. Pertandingannya sudah selesai. Lukas menang, Kong kalah. Uang sudah ditransfer ke rekeningmu Edward, tidak usah bikin gaduh. Kita mau lanjut ke pertandingan ke-6. Terserah, aku punya urusan yang belum selesai. Pertandingannya mesti diundur, seru Edward semena-mena. Tidak bisa bung, Anda harus menghormati peraturan pertandingan bawah tanah ini, atau kami ringkus kau. Edward mencari suara orang itu. Panitia ada di sebuah ruangan di atas. Dari jendela kaca, Edward memberikan tangan kurang ajar kepada panitia. Seketika petugas keamanan pertandingan bawah tanah menyeret Edward keluar. Lukas, urusan kita belum selesai. Ayo kita selesaikan di luar, seru Edward. Dia menepis tangan petugas keamanan. Sementara Abed dan 5 anak buah lainnya kooperatif untuk pergi meninggalkan tempat. Kong, mari beraksi, ajak Lukas. Kong mengangguk. Ulu hati yang dipukul Lukas kini sudah sembuh tadi seiring Lukas melepaskan totokannya. Lukas dan Kong lompat dari ring, lihai sekali, seperti melihat atraksi sirkus. Mereka mendarat dengan mulus lalu berlari mendahului rombongan Edward. Kami tunggu kalian di depan, seru Lukas. Kong memberikan ejekan melalui gestur mengentut. Edward geram bukan main. Abed, bunuh dia pokoknya. Abed hanya mengerang, tidak jelas menyetujui atau menentang. Lukas dan Kong menunggu rombongan Edward di parkiran. Sekarang, mari kita selesaikan perselisihan kesepakatan malam ini, kata Lukas. Dia berdiri sambil bersedekap. Mengetahui dirinya sudah punya backingan yang cukup, dia berani menentang Edward. Oh, dia tak ada afiliasi dengan organisasi besar berbahaya. Berani sekali kau, Lukas. Anak buah, serang mereka. Edward langsung menyuruh 5 anak buahnya untuk menyerang Lukas dan Kong. Segera Lukas dan Kong mengambil posisi siap. Mereka dikepung. Saat sampai di parkiran ini Lukas memberitahu rahasia titik lemah manusia sehingga mereka bisa melumpuhkan dalam sekejap. Jika ada celah yang memungkinkan untuk memukul ke titik itu, segera ambil. Kong melakukannya. Dia berhasil menumbangkan 2 sekaligus. Sementara Lukas sedikit bermain-main dulu dengan 3 orang sisanya. Dia membiarkan mereka memukul Lukas di perut dan punggung. Setelah dirasa cukup, Lukas langsung menyerang mereka di titik telak. Ini untuk tadi diklam. 5 anak buah Edward tumbang sudah. Abed, hajar mereka, seru Edward. Lukas dan Kong tertawa. Edward kebingungan. Dia menoleh ke belakang dan melihat Abed tidak ada di mana-mana. Abed, di mana kau? Kurang ajar. Makanya, jadi orang jangan songong. Tangan kanan yang kau anggap bakal setia seumur hidup, ternyata meninggalkanmu pada saat lagi dibutuhkan. Kasihan sekali kau Edward. Olok Lukas. Urusan kita belum selesai. Edward menunjuk Lukas lalu berbalik arah dan berlari, menuju mobilnya sendiri. Dia kabur, bos. Kita kejar, tanya Kong. Bersambung.
239. Lukas merasakan dia bisa menghirup napas lega. Urusan dengan Edward bisa segera selesai malam ini. Dia akan membuat Edward tersudutkan sampai benar-benar tak berani lagi mengganggunya. Memutuskan kesepakatan malam ini dan tidak mengganggu Mulan. Dengan bantuan Kong, Lukas bisa mencapainya segera. Apabila tidak ada yang menghalangi. Kau ada mobil? Tanya Lukas kepada Kong. Ada, kita kejar dia sekarang. Tanya Kong. Ayo, aku harus bereskan urusan dengan Edward malam ini. Supaya aku bisa hidup tenang sehari-hari. Dia telah melukai temanku, si botak, dan anak buahnya. Ini sebagai balasan untuk itu, jelas Lukas. Kong segera merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci mobil. Dia mengajak Lukas menuju mobilnya. Sebuah mobil sport Porsche, mobil bagus untuk ukuran seorang petarung, komentar Lukas. Ya, Lukas, dengar, sebelum aku naik ke arena, aku sudah tahu kau akan hadir di pertarungan. Itulah kenapa aku mengajukan taruhan. Dari awal aku ingin jadi anak buahmu, oh, rekanmu. Reputasimu melegenda. Aku tahu kau pembalap hebat juga. Karena itu aku bawa mobil ini, ungkap Kong. Lukas terkesima. Kong, kupikir kau memang berdebah yang sok hebat di arena. Well, kau tak bisa menilai seseorang sampai kau ajak ngobrol lebih dalam, kata Kong. Dia menyalakan mobil dan mulai melaju mencari jejak terakhir Edward. Kira-kira kemana dia pergi? Aku masih bisa melihat mobilnya, itu dia. Lukas menunjuk. Edward baru saja berbelok ke kiri dari sebuah perempatan. Kong melajukan mobilnya cepat. Komunitas pertarungan bawah tanah sebenarnya gerah dengan perilaku Edward yang sok sobis itu. Dia sok mengatur jalannya pertandingan. Makanya aku langsung bersedia membantumu menumpasnya. Kalau aku berhasil menumpasnya, orang-orang di arena pertandingan akan memujiku. Aku mungkin akan dapat peran lebih besar di sana, ungkap Kong. Aliran duit di sana cukup besar ya? Tanya Lukas, penasaran. Ya, orang-orang egois yang ingin berada di atas itu bahkan berani merogoh kocek bermiliaran untuk membuktikan bahwa jagoan yang mereka pilih adalah yang paling hebat, jelas Kong. Berarti kau termasuk yang paling hebat, ku dengar kau juara bertahan, kata Lukas. Orang yang menyewamu berarti sudah kaya raya. Awalnya iya, tapi sudah beberapa bulan ini aku tampil sebagai jawara atas diriku sendiri. Haha, aku yang kaya raya, Lukas. Kecuali malam ini, kenapa kau mau jadi rekanku? Tanya Lukas. Sebuah pertanyaan penting untuk ditanyakan kepada orang yang ingin Lukas cari tahu ketulusan dan kejujurannya. Well, selain aku tahu kau orang hebat yang tak bisa dipandang remeh. Oh, maafkan atas kebelaguan ucapanku tadi di ring. Itu hanya untuk pertunjukan saja. Aku sangat mengagumimu semenjak kau masih di Jakarta. Beruntung sekali kini kau datang ke kota kami. Oh ya, alasan utamaku adalah karena aku bosan jadi orang kaya dan petarung. Masa aku akan habiskan hidupku bertarung malam-malam dan menghasilkan duit doang tanpa memberi sumbangsih kepada negara? Ujar Kong. Wah, bosan jadi orang kaya ya? Alasan yang masuk akal. Lukas bermaksud sarkastik tapi malah kedengaran lucu. Keduanya tertawa. Mobil Edward di depan mulai terlihat dan dekat. Dia masih melajukan mobil tapi kelihatan ragu-ragu karena berkali-kali menyalakan sen kiri tapi tak jadi belok atau menepi. Membuat kesal pengendara lain. Ya, cobalah jadi kaya raya. Niscaya kau akan bosan setengah mati, kelakar Kong. Ya, aku hampir pernah kaya raya, tapi segera kubalikkan biar tidak bosan. Haha, balas Lukas. Oh, Edward tampaknya kekelam malam itu. Lukas menunjuk sebuah kelam gemerlap dengan neon ungu. Terpampang nama kelam itu adalah Bar Star. Oh, tempat para penari tanpa baju, kata Kong. Dia terdengar semangat. Begitu pula Lukas. Sudah lama aku tidak ke tempat seperti itu, kata Lukas, hanya untuk lebih akrab dengan Kong. Mari, sikat Edward. Kong berbelok dan masuk ke parkiran Bar Star. Kong, kau tahu ada berapa banyak anak buah Edward? Tanya Lukas ketika mereka berhenti di tempat parkiran. Yang ku tahu dia semakin hari semakin ditinggalkan pengikutnya. Kebanyakan gara-gara ulahnya sendiri. Merasa tidak puas atas kinerja anak buah itu, dia langsung membunuhnya. Setelahnya pada banyak yang kabur, tak peduli lagi dengan ancamannya yang ternyata kosong belaka.
Jadi, malam ini, anak buahnya memang tinggal 5 orang dan 1 orang tangan kanan yang kulihat-lihat sepertinya sedang mengkhianati Edward, jelas Kong. Menarik, kalau begitu kita bisa menang malam ini. Kita beri pelajaran berharga buat Edward, ucap Lukas bersemangat. Dia turun dari mobil, kepalanya sedikit nyeri akibat serangan bertubi dari anak buah Edward. Dia berencana untuk membalasnya malam ini. Pintu masuk Bastar itu dijaga oleh 2 bodyguard berkepala botak dengan tubuh sangat besar. Lukas tadi melihat Edward masuk dengan mudah, menunjukkan kartu anggota. Kau punya kartu anggota? Tanya Lukas kepada Kong. Tidak ada. Ah, untuk apa kartu anggota buat kita? Kata Kong. Lukas tahu maksudnya. Ketika mereka sampai di sana, 2 bodyguard itu menghadangnya. Lukas pura-pura angkat tangan. Mana kartu anggota kalian? Hadang bodyguard itu. Kalian apa tidak kenal kami? Seloroh Kong. Kenal tidak kenal, kami tetap perlu lihat kartu anggota. Well, kartu anggota kami ada di sini. Kong membuat bogem dan memberi pukulan dari bawah ke arah dagu 2 bodyguard. Lukas juga melakukannya. 2 bogem menimpa masing-masing dagu bodyguard. Keduanya langsung terpelanting terbalik. Mendarat muka dahulu ke lantai. Segera Kong merebut kunci si bodyguard dan memasang borgol yang mereka kantongi ke tangan mereka masing-masing dan tercantol ke sebuah tiang. Aksi mereka tak ada yang melihat sebab belum ada pengunjung baru datang ke bar itu. Masuk ke dalam mereka disajikan pemandangan ruangan penuh orang dengan musik menggelegar. Ada 3 panggung yang menampilkan seorang penari erotis baik laki-laki atau perempuan. Para penonton yang mengelilingi panggung itu menghujani si penari dengan uang. Ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang dalam bentuk dolar. Semakin banyak mereka menghujani, semakin banyak pakaian yang dilepas oleh si penari. Sampai nanti di ujung sajian tarian, mereka akan melakukan hubungan badan sesama penari secara langsung. Tapi itu baru akan terjadi selepas 12 malam. Sementara itu para pengunjung yang duduk-duduk santai, diduduki oleh penari-penari dengan pakaian minim juga. Mereka menyelipkan uang ke pakaian dalam mereka dan para penari mulai beraksi di atas tubuh si pengunjung. Mata Lukas lebih fokus mencari keberadaan Edward. Wajar saja dia memperlakukan Mulan secara kurang ajar, sebab Edward gemar datang ke tempat ini. Di mana dia? Kong juga ikut mencari setelah sibuk mengamati satu penari yang disukainya telah melepas atasan. Dia melihat darda perempuan itu ditindik dan bertato ular naga. Tiba-tiba ada tangan yang menarik Lukas. Muka orang itu samar-samar karena penerangan dalam kelam ini bernuansakan neon gelap. Kau mencari Edward? Tanya orang itu. Ya, di mana dia? Tanya Lukas. Orang itu berbisik ke Lukas. Ini aku Abed, sebaiknya kau jangan meneruskan pencarianmu terhadap Edward. Kenapa memangnya? Lukas curiga ada sesuatu yang terjadi dan dia sedang dijebak. Bersambung. 240. 15 menit sebelumnya, Edward masuk ke kelam itu dengan mudah. Hanya dengan menunjukkan bros kecil yang tersemat di jasnya dia bisa masuk ke kelam eksklusif manapun. Masuk ke dalam Bastar, Edward segera memilih satu bilik privat tapi tidak membawa perempuan ke sana. Sebelum masuk ke sana ada tangan yang menariknya dari kegelapan. Abed, kurang ajar kau, dari mana kau tadi? Hilang ketika dibutuhkan, kesal Edward. Kabur, tentu saja. Aku tak mungkin melawan Lukas dan Kong sekaligus, bisa mampus aku. Aku tak mau merusak wajah tampan ini demi kau, jawab Abed. Tangan Abed masih mencengkeram kera Edward. Apa ini maksudnya? Edward, jangan masuk ke bilik itu, Abed memberitahu. Wajahnya kelihatan khawatir. Kenapa memangnya? Hardik Edward. Abed melonggarkan cengkeramannya lalu mulai berkata dengan lembut, begini, orang-orang yang bekerja sama denganmu, terutama untuk hal-hal yang abu-abu dan cukup ilegal, mulai gerah. Kau sedang diawasi selama 1 minggu terakhir. Tingkahmu yang kelewatan dalam menghadapi Lukas dan agendamu terhadap Mulan, membuat mereka resah. Jika kau terus melakukan itu kelompok mereka akan terbongkar. Lalu, Edward tak melihat masalahnya. Kau tak bisa menebaknya. Edward, keselamatan jiwamu terancam. Mereka sudah merasa tidak bisa mengendalikanmu lagi. Mereka akan membunuhmu. Abed frustasi dengan Edward yang arogan dan bodoh. Rencana-rencana jahat yang selama ini Edward buat sudah Abed alternasikan sehingga tidak begitu mengundang kecurigaan kelompok pengawas.
Tapi Edward akhir-akhir ini malah beraksi sendiri. Membuat bisnis hiburannya terancam. Aku bunuh mereka lebih dulu. Edward ngawur bicaranya. Abed melepaskan cengkeramannya dari Edward lalu mengusap-usap, seolah membersihkan kuman dirinya di pakaian Edward. Kita berdua tahu itu hanyalah omong kosong. Edward, sadarlah, kau tak punya kekuatan lagi sekarang. Jadi jangan berbuat yang tidak-tidak, saran Abed. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang menabrak Edward lalu menyelipkan sebuah ponsel ke saku jasnya. Edward memaki pelayan itu, tapi Abed melihat pelayan itu menyelipkannya. Dalam 3 detik ponsel itu berdering. Edward mengangkatnya. Abed mengetahui siapa yang menelepon itu. Seketika wajah Edward berubah pucat. Teleponnya hanya berlangsung selama 5 detik. Tapi sudah membuat dampak begitu besar terhadap Edward. Sudah terlambat kan? Kau tak punya pilihan lain. Karena kau sudah diberi kesempatan tapi tidak segera mengubah sikapmu, kata Abed. Sebelumnya dia sudah pernah memperingatkan Edward agar tidak berbuat yang ekstrim. Pertama tentang sikapnya terhadap Mulan. Hal itu sudah jadi peringatan pertama, tapi Edward tetap melakukannya bersama Robert, kakaknya. Hal itu bisa menciptakan skandal yang dapat menghancurkan piramida bisnis hiburan yang telah dibangun keluarga Yang. Edward wajahnya begitu pucat. Abed sadar dia sudah tak bisa menyelamatkan Edward. Semuanya sudah selesai, kata Edward. Hampa. Dia masuk ke bilik itu juga akhirnya. Abed tidak mau tahu apa yang bakalan terjadi di dalam bilik itu. Yang dia tahu pasti adalah dia tidak boleh berada dekat-dekat bilik itu sekarang. Segera dia pergi dari situ dan kemudian melihat Lukas masuk ke dalam kelam. Ini jebakan, kau jangan sampai terlihat di sini, bisik Abed. Tapi Kong dan Lukas sudah telanjur berada dekat-dekat bilik tempat Edward masuk. Jebakan apa? Desak Lukas. Abed, kau orang sayap naga. Tanya Lukas. Kau sebaiknya pergi dari sini cepat-cepat. Ya, aku orang sayap naga. Abed menarik Lukas. Ada apa ini bos? Tanya Kong. Dia sudah mencekal Abed. Mencengkeram lehernya. Lepaskan dia, Kong, perintah Lukas. Malam ini kemungkinan adalah malam terakhir Edward hidup, ungkap Abed. Hal itu membuat Lukas berjengit. Tidak. Urusan kita belum selesai. Kesal Lukas. Lukas sudah, kita pergi dari sini. Urusanmu dengan Edward sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggumu. Dia tak punya kekuatan lagi sekarang, kata Abed. Tapi keluarganya mungkin akan tetap mengincarku. Aku ingin membereskan itu juga. Jangan keras kepala. Kau tahu bagaimana orang-orang ini bisa memfitnah. Bos, apa yang dia maksud? Kong penasaran. Biar ku jelaskan untukmu, Abed menoleh ke Kong. Lukas akan dijebak. Edward mati malam ini. Polisi akan mencurigai Lukas. Keluarga yang akan balas dendam. Cepat pergi dari sini. Mendengar itu, Kong langsung membujuk Lukas untuk pergi. Oke, kita pergi dari sini, utus Lukas. Abed mengantarkannya pergi. Melalui area yang tidak terjangkau CCTV. Mereka keluar dari pintu belakang. Kau bersembunyilah dulu untuk beberapa hari. Seru Abed, berpisah dengan Lukas dan Kong. Ketika mereka menuju mobil Kong, tampak ada mobil polisi yang datang. Abed berkata benar, kata Kong. Mereka menunggu sampai orang kepolisian turun semua lalu baru masuk ke mobil dan pergi. Permainan apa lagi ini? Lukas bergumam. Dia mendengarkan perkataan Abed. Meskipun malam ini semacam antiklimaks baginya karena bukan dirinya yang memberikan pelajaran berharga kepada Edward, keselamatan dirinya jauh lebih penting. Dengan masuk ke dalam kelam tadi sudah memosisikan dirinya ke situasi yang sulit. Kemungkinan besar dia akan jadi tersangka utama. Karena malam ini konflik utama Edward adalah dengannya. Aku akan selalu membantumu, bos. Apa yang bisa kulakukan? Tanya Kong. Belum ada. Sebaiknya kau juga bergerak di bawah radar, kata Lukas. Mereka pergi dari tempat itu. Di mobil Lukas menjelaskan apa yang bakal terjadi berikutnya menurut dugaannya. Kong mengangguk dan menuruti perkataan Lukas. Lukas menilai dia akan mendapatkan bantuan dari sayap naga untuk keluar dari tuduhan ini nanti. Mereka berpisah di perempatan jalan kecil. Lukas melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki ke kontrakannya. Saat melewati sebuah warung yang masih ramai orang, di situ ada televisi yang menayangkan berita. Wah, tragis sekali,
kata pengunjung warung. Mati digorok pakai pecahan gelas. Lukas mendekat ke warung itu dan melihat televisi. Yang dikatakan Abed benar, Edward mati di kelam itu. Ada yang membunuhnya, atau itu tampak sebagai bunuh diri. Lukas penasaran terhadap secari kertas yang ada tulisan tapi dari darah yang sedang diburamkan oleh kamera. Lukas berfirasat bahwa itu adalah satu hal yang bisa mengaitkannya terhadap kematian Edward. Lukas segera pulang dan memutar otak, menebak segala skenario kematian Edward malam ini. Tinggal 3 jam lagi sampai pagi menjelang. Lukas yang sudah pusing dan tak bisa berpikir lurus memutuskan untuk tidur. Tidak ada yang tahu keberadaannya di kontrakan ini. Kong pun tidak mengetahui karena Lukas turun di tempat yang agak jauh dan memutar. Dan dia pastikan tadi malam tidak ada yang mengikutinya. Instingnya mengatakan tidak. Menjelang siang, setelah Lukas bangun dan merasa tubuhnya bugar kembali, sebuah telepon masuk datangnya dari ketua Gong. "Lukas, kau tidak apa-apa?" tanya orang itu dengan nada khawatir. "Ya, aku tidak apa-apa. Kenapa?" "Datang ke kantor polisi hari ini. Segera, sebelum orang-orangku yang menjemputmu." Lukas dapat menduga ini kaitannya dengan apa. Tapi dia ingin mendengarnya langsung dari ketua Gong. "Urusan apa? Kau jadi tersangka utama pembunuhan Edward?" Bersambung.